أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dengan segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya Allah di majlis ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah daripada perkumpulan kita, salawat yang kita baca, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan di hati kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan salawat kepada beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik hidayahnya kepada kita semua ringan hati mengerja daripada sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berikan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan dengan berkah salawat kepada Rasulullah kita semua dikumpulkannya Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita teruskan daripada pembacaan kitab Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setengah daripada Islam yang dhaif imannya telah murtad kembali dari karena mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana selepas daripada Rasulullah sekembali daripada peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan peristiwa tersebut, yang mana bahwasanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu adalah di antara perkara iman, artinya perkara kepercayaan. Dikala itu Rasulullah kembali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa yang mana berkaitan dengan Isra Mi'raj tadi. Lalu napa penduduk Makkah dikala itu banyak terbahagi. Ada yang bertambah imannya ketika mendengar cerita Nabi, ada yang bertambah kafirnya, dan ada yang imannya dhaif kata beliau menjadi murtad tadi. Nah, enggih. Kenapa? Karena bahwasanya dikala kita membicarakan masalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, bahwasanya kita adalah itu perkara iman dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata akal. Nah, enggih. Nah, lalu ketika ada imannya cuma dhaif, artinya lemah, artinya kurang, sebagaimana ujar Imam Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu bisa bertambah, wa imma bisa berkurang. Nah, dikala bertambah, di sanalah letaknya kita menjadi nyaman beribadah. Kenapa? Iman bertambah, iman berkuat. Cuma dikala iman berkurang, disinilah letaknya kadang-kadang kita menjadi maksiat. Karena bahwasanya iman itu adalah modal dari apa? Daripada ibadah yang banyak. Misalnya fikihnya, misalnya tasawufnya. Karena apa? Karena ketika seseorang imannya sempurna, imannya kuat, insya Allah fikihnya bagus. Contoh sembahyang, contoh puasa. Coba kita lihat orang puasa. Orang puasa itu apabila imannya kuat, biar kada danang melihatnya kada wani makan. Kenapa? Karena imannya kuat, Allah melihat. Biar kada danang tahunya kada wani minum. Padahal orang kada melihat, padahal orang kada nang tahunya, cuma tetap karena imannya kuat kada manggawi demikian. Nah, berarti iman.
Inggih sembahyang kada di hadapan kuitan haja tuh lagi sembahyang. Di hadapan kuitan kada haja. Bagus benar, apalagi di hadapan mintuha. Di hadapan mintuha hakon haja subuh 3 rakaat. Biar mintuha napa jadi 3 rakaat agan pian bahasa rakaatnya. Kenapa garang? Karena nang mintuha kada sembahyang subuh ketahuan. Nah, yala inggih. Berarti sama pada jahil ngarannya. Oh, kayak itu terima kasih jangan. Inggih. Jadi kembali, jadi orang nang manggarja fikih, contoh fikih dulu. Kalau imannya bagus, sempurna, kuat, fikihnya bagus. Itu tanda daripada imannya kuat. Nah, inggih. Kemudian tasawufnya kah? Misalnya pengamalan sabar, inggih pengamalan syukur, inggih meninggalkan napa sombong. Itu baratan itu napa modalnya memang ada iman. Inggih. Napa iman misalnya sabar, ini tahunya yakin bahwasanya bala musibah itu ada bagusnya dibalik daripada bala musibah ada hikmahnya di antaranya napa seandainya aku banyak dosa napa berarti diampuni dosa. Karena apa? Iman kawas sabar. Inggih misalnya napa amunnya diberi Tuhan bala musibah, amun aku sabar insyaallah napa dapat derajat naik misalnya tah. Kenapa jadi kawas sabar? Karena ada iman. Amun kadada sabar misalnya kadada imannya atau imannya lamah sarik bener. Kenapa jadi sarik? Kasipak batu lapas luka batis lalu sarik. Kenapa garang? Karena inya imannya kepercayaannya lawan batu namanya kita kan inya hakun sarik. Inggi bungul bener batu nih kenapa jadi disia kayaknya bisa berjalan Tuhan. Kan kayak itu rajin kadang-kadang kita tuh kenapa garang? Karena iman kita lamah di kala itu. Cuma menjadi kala misalnya iman kita misalnya kuat, mudahan iman kita kuat berataan. Inggih, iman kuat napa kawas sabar kenapa memandangnya menyandarakannya lawan Allah. Inggih alhamdulillah baik juga aku jakanya ayangku nontaranjah ini sakitnya kasihan. Nah kan kau mau ambil akan berarti ada hikmahnya terus ini amunnya imannya kuat. Nah ini jadi iman kembali. Jadi iman yang kuat itu modal, fikihnya iman kuat bagus insyaallah, tasawufnya iman kuat bagus. Kada kau mau amalan fikih sampurna amun iman kada ada. Kada kau mau amalkan tasawuf sampurna amun iman lamah. Nah makanya penting kita, makanya awaluddin ma'rifatullah pantas saja nah inggih. Nah kembali nah jadi pada ketika itu iman yang dhaif imannya murtad la inggih naudzubillah ya la inggih yang bakasnya beriman yang mana perkara iman ini adalah perkara yang paling berharga. Apa aja paling berharga ada di salah satu hadisnya Rasulullah, walaupun iman di dada kita sebesar halarnya samud saja ada di dada kita, insya Allah menyelamatkan kita daripada api neraka. Berarti iman ini harganya larang benar. Makanya ujar ulama ada nikmat itu ngarannya nikmat khusus, ada ngarannya nikmat umum, ada nikmatun khassah, ada nikmatun ammah. Nikmat nang ammah tu napa nang umum tu rezeki, makan, minum, pakaian itu umum. Arti umum itu napa? Ima orang kafir dapat, ima orang muslim dapat, ima orang nang taat dapat, orang nang maksiat pun dapat. Lihat aja. Le orang nang maksiat kadang-kadang napa hartanya banyak pada nang orang penyembahyang, orang nang maksiat kadang-kadang sihat pada orang nang pemuasa. Kenapa toh? Karena itu nikmat umum. Nah, inggih ada pun nikmat nang khusus napa? Di antaranya iman, di antaranya napa? Islam, taufik, hidayah itu nikmat nang khusus ngarannya. Itu nang kita syukuri. Nah, inggih. Nah jadi kembali ada iman yang dhaif yang lemah ketika mendengar peristiwa Isra Mi'raj yang dikatakan Rasulullah nah pahambar murtad bahannya naudzubillah. Nah kembali daripada karena mendustakan Rasulullah, maka setengah daripada mereka itu pergi menghabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
dengan katanya bahwasanya sahabat engkau Muhammad telah mendakwa bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah telah berkata Muhammad yang demikian itu? Maka berkata setengahnya itu berkata Muhammad dengan yang demikian itu. Maka berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, jika telah berkata Muhammad dengan yang demikian itu maka benarlah ia bahwa kami membenarkan dia dengan barang yang lebih daripada yang demikian itu. Nah, kami membenarkan dia pergi ke langit dan pulang ke dunia di dalam waktu pagi ataupun waktu sore. Maka dari karena itu maka dinamakanlah beliau dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun ketika Rasulullah menghabarkan daripada peristiwa Isra Mi'raj, ketika sampai habar kepada Abu Bakar. Nah, bagaimana tanggapan Abu Bakar? Luar biasa. Karena bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah dan sangat percaya kepada Rasulullah. Lalu ketika itu napa sampai habar Rasulullah Isra Mi'raj demikian dan sebagainya, napa Abu Bakar? Ujar Abu Bakar bahasa kitanya, lebih daripada itu pun aku percaya. Jar Muhammad kalau inggih pun jar Muhammad. Nah, kenapa Rasulullah Siddiq orangnya kada pernah berdusta, benar orangnya, amanah orangnya, kada pernah hianat orangnya. Nah, jelas ketika kita Abu Bakar apa percaya, bahkan jar Abu Bakar lebih daripada itu pun aku percaya. Nah, mudahan kita kayak itu juga. Artinya apa yang datang dari Rasulullah, apa yang datang dari Allah, mudahan kita percaya. Yakin kita, jangan sampai karena kadang-kadang kita apabila datang daripada aulia Allah, perkataan datang daripada wali-wali Allah, percaya luar biasa. Cuma kadang-kadang ada perkataan Rasulullah bisa kada percaya. Nah, itu aturannya lebih daripada itu aturannya. Nah, inggi jangan sampai karena kita apa yang dikatakan Rasulullah kita kada percaya, kada yakin. Jangan yakin, kita percaya. Inggih jar Rasulullah napa? Inggih man talabal ilma taqaffalallahu birizqih. Nah, inggih barang siapa menuntut ilmu, Allah taala jamin rezekinya. Nah, itu kita bahari kalau nah, inggih tampul ada guru Darussalam. Nah, inggih kita bahari kayak itu kalau inggih kita menuntut ilmu yakin lupang napa artinya berezeki. Nah, inggi ati baraja kenapa kuitan kau haja mau posik kayak apa? Kenapa garang? Karena kita yakin orang menuntut ilmu Allah taala jamin rezekinya. Ujar siapa? Kada lain ujar Rasulullah yakin bismillah. Nah, yalah inggi padahal sudah ada mahadang nih. Pian ka manaka sakulah ummah kayak apa ulun jar ha? Cuma rezeki dijamin Allah. Inggih nang ditinggalkan satu bayi dapatnya dua ikung langsung ha? Rezeki dijamin dijamin Allah. Lah inggi kada apa-apa. Ya lah inggi kenapa? Karena rezeki ketika kita ilmu dijamin Allah. Ujar siapa? Ujar Rasulullah. Percayalah. Percaya 100%. Nah, lah inggi makanya kita kuat tuh belajar, kuat menuntut ilmu. Lah inggi biar istilahnya kada basangu apabila pundukan kada ada kiriman tetapnya rajinan. Kenapa? Tuhan menjamin haja rezekinya. Sakalinya kada baduit, kada banasi, orang besaruan. Batrak sarwan yalah inggi kenapa kebanyakan jadi malorok tuh apa berjunggat kalau rokanya berataan kada harusnya mananya karena saking banyaknya nih batrak sarwan. Nah, yalah inggi kada apa-apa baras kada ada salnya ada rezeki lah inggi acil di rumah kah yalah inggi memberi makani bisa juga. Cuma ujung-ujungnya aku ada besian anak cucu jangan lah iya nentang martapura tuh. Nah, inggi nah, inggih. Nah, jadi kembali jadi percaya kita lah insyaallah inggih. Kenapa gerang? Karena tadi apa kembali ini sandarannya kepada Rasulullah. Makanya Abu Bakar Siddiq inggih dinamakan dengan As-Siddiq artinya karena bersangatan imannya kuat luar biasa. Itu memang. Dan memang pulang Abu Bakar itu menjadi khalifah yang pertama, sahabat yang nomor 1. Kenapa gerang? Karena memang luar biasa pemurahnya itu. Orang kawa pemurah, orang nih kawa pemurah, kawa pemberian luar biasa. Misal pemurah luar biasa kawa, memang di hatinya iman kuat.
Inggih amunnya iman kada kuat dalam hati orang pamurah bawa barian tuh mah habisakan ka duit. Ya leh, inggih kita besian 2-3 lambar duit kita bariakan salambar, bakurang lah duit, bakurang itu lawan akal. Cuma kalau iman kada bakurang. Leh, nah inggih makanya orang yang pamurah tuh memang imannya kuat. Nah makanya Abu Siddiq tuh inggih luar biasa pamurahnya, dan imannya juga kuat. Lah ingin sampai-sampai hendak berperang nih. Ya lah ingin jar Rasulullah, wahai Abu Bakar, ingin kebanyakannya pang nang disumbangakan beratan harta nih. Apalagi ditinggal segan anak bini di rumah. Ya Abu Bakar apa? Allah wa Rasulullah. Allah lawan pian aja nabi yang ditinggal lagi di rumah. Pamurah luar biasa wani habis. Lah ingin kada hitung-hitungan apalagi lawan agama Allah. Ya lah inggi kada hitung-hitungan luar biasa. Kenapa? Imannya memang kuat. Karena apabila kita pamurah, orang tuh pamurah memang iman ada di dada. Kada kawa pamurah amun iman kada banyak di dada. Amun iman kada kuat kada pamurah. Kenapa gerang? Karena ini keyakinan ketika memberi orang, Allah pasti membalas yang lebih baik lagi. Imma di dunia wa imma di akhirat. Jadi pamurah itu orang bawa bari itu kada pernah rugi. Kenapa kada pernah rugi? Seandainya inggih Tuhan nih inggih kada membalas di dunia, di akhirat disimpan akan Allah, disimpan akan. Nah jadi kita nang pamalar, kita nih pamalar biasanya inggih ulun contohnya. Lalu kita di hati kita tuh napa ketika bawa bari orang kita gunakan segan ibadah harta kita napa Allah simpan akan kayak nagan di akhirat. Berarti kada hilang. Anggi amunnya kita anggap hilang ya nang pamalar. Bah bawa bari habis nah. Inggih duit 100.000 bari 20.000 berarti tinggal 80.000 itu amun hitungan kita 20.000-nya sagan ke akhirat kena simpanan Allah kada apa-apa. Nah malahan makin katujuh karena Tuhan itu amanah luar biasa. Amun kita menyimpan duit di rumah ketahuan bini pulang hari kurang aja tuh hitungannya ada tuyul aja. Inggih kadang-kadang kayak itulah padahal apa ketahuan bini. Nah inggi anak belum lagi anak ya lah inggi kan itu di rumah amunnya pancam Allah Ta'ala siapa nang mau gay ada karena mengorupsi wani reda amun Tuhan nang menjaga jadi kembali kita nang pamalar ingatakan misalnya napa kita gunakan harta di jalannya Allah bahwasanya harta tadi napa disimpan akan oleh Allah kada hilang nah sedikit pun kada berkurang bahkan kena bisa digantikan Allah pula dibalas Allah dengan yang lebih baik lagi lebih banyak lagi kena bahkan di dunia pun demikian. Nah yalah inggi jar orang bahari inggi nangaran pamurah itu kadada nang menyebabkan orang fakir karena pamurah. Orang nih pemberian lalu jadi miskin kadada. Nah inggi itu ujar tak. Nah inggi jadi kembali lah. Jadi Abu Bakar Siddiq memang luar biasa, imannya luar biasa, membenarkannya lawan Nabi sampai bergelar As-Siddiq pun luar biasa. Dan kenapa jadi khalifah yang pertama? Karena pamurah pun luar biasa. Pamurah kenapa? Karena memang ada iman di dada tadi. Nah inggi. Nah kemudian lagi sebagai lagi adapun firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Nah ini. Artinya bermula tiada aku jadikan penglihatan yang aku menglihatkan engkau padanya hai Muhammad pada malam Mi'raj itu daripada segala ajaib bumi dan ajaib langit, melainkan menjadi yang demikian itu fitnah, percobaan karena perbedaan antara orang yang beriman dengan dengan kodratku atas segala mungkin mengubahkan adatnya. Nah ini ujar Allah Ta'ala lawan Nabi bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj dan apa yang dilihat oleh Nabi di ketika peristiwa tersebut itu adalah dijadikan Allah Ta'ala sebagai fitnah. Artinya apa? Cobaan. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Nah bagi orang yang beriman lah ini menjadi cobaan. Ini memang lah kita ini barataan diberikan Tuhan cobaan. Ini artinya fitnah. Nah, imma kita kawama atasinya wa imma kita kada. Makanya ada doa Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya amin fitnatil mamat amin fitnatil masihid dajjal. Kan fitnah barataan cobaan ya bahasa kita ini barataan ujian nang sugih ujian nang miskin ujian lah ingin nang bigas ujian nang garing ujian. Nah berarti kita ini hidup diuji. Makanya ad-dunya darul balwa, nangaran dunia ini tempatnya ujian.
Amunnya kita hendak nyaman karena akhirat darul jaza aja ampih ujian di mana di akhirat kana. Kalau kita di dunia ini darul amal, beramal beribadah kan apa ya? Beramal beribadah kada beampihan di dunia bang. Hendak ampih kan? Hendak kayaknya aja mati dahulu. Kalau pengen ampih tah. Karena kalau yang akhirat itu ngarannya darul jaza. Nah, jadi kita kada apa-apa inggih nang ujar ulama napa la tastarih hatal maut. Ya tiada ada kata istirahat kecuali mati. Wah, hebat tak. Ya inggih menuntut ilmunya ada istirahat. Inggih sudah jadi guru-guru misalnya tetap menuntut juga. Inggih padahal inggih hakun aja mendengarkan nang kada bisa nih membaca kalau aja mendengarkan padahal bisa-bisa udah nih. Nah itu pang orang napa la tastarih hatal maut itu orang nahibat. Nah ini kadang-kadang sudah tamat sekolah sudah jadi dihormati orang jadi guru kada hendak lagi menuntut banyak. Makanya fitnahnya orang alim napa artinya cobaan ujian bagi orang alim napa sombong kada hakun lagi menonton. Itu fitnahnya. Inggi artinya kada barataan pang cuma fitnahnya ada. Nah inggi jadi ada hakun itu hebat tuh orang. Hebat. Nah ibun pian-pian hebat padahal alim-alim sudah. Ya inggi padahal bisa-bisa sudah. Cuma hakun aja duduk. Ya nah inggi insyaallah mudahan berkah barataan. Nah inggi. Nah jadi kembali. Ngaji memang apa ujian bagi orang-orang yang beriman lah. Nah, jadi iman perlu kita tambah lah. Nah ini karena iman bisa berkurang bisa bertambah berarti perlu kita tambah. Inggih di mana mencis imannya di mana? Ada kali ponsel cisan iman cari bang. Kalau kau ada, aku kirim sabuting olan. Inggih kadada di mana menambah imannya di tempat-tempat kebaikan. Di mana contoh nyatanya nih tempat kebaikan itu bertambah iman. Kita hadir misalnya apa majelis salawat kah, hadir majelis ilmu atau zikir kah, hadir kita bertambah iman kita. Di mana bukti nyatanya hendak beribadah kita. Ada kepingin beribadah tuh ada, mendengar padilat pamurah hendak barian tuh ada, hendak tuh sudah bertambah ngarannya. Walaupun bayar karma pamalarnya tetap cuma hendak. Inggi aku hendak juga mendengar padilatnya nisfu Sya'ban ini luar biasa. Ya inggi mendengar misalnya apa nisfu Sya'ban itu apa doa dikabulkan, dosa diampuni, merdeka dari api neraka. Kan banyak nih padilahnya mendengar macam hendak beribadah malah nisfu Sya'ban berarti iman bertambah. Itu bukti nyata. Cuma kita nari kada merasa itu pang iman ngarannya. Nah inggi jadi kita kembali aja syukur kau menambah iman di mana hadir tempat-tempat kebaikan itulah bertambah iman. Nah inggi nah kembali nah jadi apa cobaan bagi orang-orang yang beriman. Nah ini cobaannya apa? Dengan kodratku atas segala yang mungkin mengubahkan adatnya. Maka berimanlah oleh orang-orang itu dengan segala yang demikian itu. Maka masuklah mereka itu pada perbilangan alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan antara orang-orang yang kafir atau yang gaib imannya maka bergoncanglah imannya. Maka dari itu menjadi penglihatan yang tersebut itu fitnah atasnya. Nah ini karena imannya dhaif atau karena memang kada beriman mendengar kisah Nabi Isra Mi'raj berguncang hatinya. Hati berguncang tuh kada tatap jaka ibarat iman tuh hancur karena kada kuat rabah imannya mendengar kisah Nabi Isra Mi'raj. Ya nah inggi apa tadi makanya kacau hatinya. Memang ujar ulama orang nang imannya kuat hatinya tenang. Kenapa ajar Allah Ta'ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena bahwasanya orang-orang yang beriman sempurna imannya napa tenang hatinya inggi hendak babini kada memikir akannya kayak apa memberi makan bini ini makan seorang kada disuapi dah paling pemulanya disuapi kayaknya bantas seorang jarahan lagi berpacaran disuapi Allahumma masya Allah tulangnya hati-hatilah pian tataguk dibuangiakan inggis bulan madu sabulanannya berarti orang tahun madu umur madu seumuran berarti bulan madu sabulanannya narami ambah hampir sabulan manang
Inggih kita ulangan banyak ulah seorang nah bar sudah. Nah, coba kada amun kita nambah ilmu nih diulah seumuran madu. Nah, jangan bamadu karo juga. Yalah madu itu nyaman artinya tah. Nah, inggih. Bisa aja. Ini adil. Nah, yalah inggih.